saja. Dikenal sebagai sosok yang sangat misterius karena tidak diketahui asal-muasal dan juga asal turunannya. Alkisah bahwa setelah pupusnya keturunan Puata Menre'e Rigaligo, keadaan negeri diwarnai dengan kekacauan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Arung atau raja sebagai pemimpin yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Terjadilah perang kelompok-kelompok Anau atau perkauman yang berkepanjangan di mana kelompok-kelompok masyarakat saling bermusuhan dan berebut kekuasaan. Kelompok yang kuat menguasai kelompok yang lemah dan memperlakukan sesuai kehendaknya. Keadaan yang demikian itu dalam bahasa Bugis disebut sianre bale atau saling memakan bagaikan ikan. Tidak ada lagi adat istiadat, apalagi norma-norma hukum yang dapat melindungi yang lemah. Selama 7 pariyama tenggelam dalam situasi konflik yang berkepanjangan, ketujuh Kalula saling mengklaim hak atas kepemimpinan wilayah Bone. Konflik antar Kalula berlangsung selama bertahun-tahun. Masing-masing mengklaim sebagai keturunan Lagaligo, namun karena keterbatasannya tidak mampu menunjukkan bukti-bukti silsilah, maka mereka merasa berhak atas kepemimpinan di kalangan Kalula. Ketika konflik berkepanjangan tengah berlangsung, sebuah gejala alam yang mengerikan melanda wilayah Bone dan sekitarnya. Gempa bumi terjadi demikian dahsyatnya. Angin puting beliung menerbangkan pohon-pohon beserta akar-akarnya. Hujan lebat mengguyur alam semesta, dan gemuruh guntur diiringi lidah kilatan petir yang menyambar datang silih berganti selama beberapa hari. Setelah puajuru atau orang pintar melakukan berbagai ritual, para bisu dikatakan memohon kepada Dewa Tae. Tiba-tiba terjadi guntur dan kilat disertai angin kencang. Selama kurang lebih 7 hari 7 malam gelap gulita. Setelah keadaan menakutkan itu mereda, sesaat kemudian di tengah padang nampak segumpal cahaya yang menyilaukan mata. Konon katanya muncul sosok manusia mengenakan pakaian serba putih. Karena tak seorang pun yang mengenalnya, orang-orang menganggapnya sebagai Tomanurung atau manusia yang turun dari langit. Cerita kemunculan Tomanurung ini segera menyebar cepat di kalangan Kalula, dan mereka pun mengunjungi sang misteri. Para Kalula anak atau Pangulu Kalula kemudian mengorganisir diri berembuk untuk dan sepakat. Para Kalula anak atau pemimpin kelompok kemudian mengorganisir diri berembuk dan sepakat untuk mengangkat Tomanurung menjadi raja mereka. Awal mula Raja Manurunge Rumatajang menjadi Raja Bone yang pertama. Dalam kitab lama terdapat percakapan antara Tomanurunge dan juga masyarakat. Disinilah kemudian terjadi perjanjian. Kami semua datang ke sini memintamu agar engkau tidak lagi melajang atau menghilang. Tinggallah menetap di tanahmu agar engkau kami angkat menjadi mangkau. Kehendakmu adalah kehendak kami juga. Perintahmu kami turuti. Walaupun anak istri kami engkau celah, kami pun akan turut mencelanya asal engkau mau tinggal. Orang yang disangka Tomanurung pun menjawab, bagus sekali maksud tuan-tuan, namun perlu saya jelaskan bahwa saya tidak bisa engkau angkat menjadi mangkau, sebab sesungguhnya saya adalah hamba sama seperti engkau. Tetapi kalau engkau benar-benar mau mengangkat mangkau, saya bisa tunjukkan orangnya. Dialah bangsawan yang saya ikuti. Kemudian masyarakat pun berkata, bagaimana kami mungkin dapat mengangkat seorang mangkau yang bahkan kami belum melihatnya?
disangka Tomanurung pun menjawab, "Kalau benar engkau mengangkat seorang mangkau, akan saya tunjukkan tempat matajam atau perang. Di sanalah bangsawan itu berada." Kemudian orang yang disangka Tomanurung pun mengajak para masyarakat atau pemimpin kaula untuk bertemu dengan tuannya. Di sana, gejala alam yang mengerikan tadi kembali terjadi. Halilintar dan kilat sambar menyambar, angin puting beliung dan hujan deras yang sangat dahsyat. Setelah keadaannya reda, nampaklah Tomanurung yang sesungguhnya, duduk di atas sebuah batu besar dengan pakaian serba kuning. Tomanurung tersebut ditemani 3 orang, yaitu 1 orang yang memayungi dengan payung berwarna kuning, 1 orang yang menjaga, dan 1 orang lagi pembawa selendang. Bertanyalah menurunnya kepada Cilau, "Ada apa, Cilau?" Ketika melihat sosok itu, masyarakat Bone pun berkata, "Gemetar tanganku, Puang, tipis sekali nyaliku, tercabik mulutku, kaku lidahku. Semoga kami tidak terkutuk menjawab pertanyaan, sebab kami telah melupakan yang menyamaimu. Kami semua ini adalah hambamu orang Bone. Rajalah engkau dan kami semua adalah hambamu. Ingin diselimuti agar tidak kedinginan, dijaga agar tidak bercerai,